Babul wudu al-furudu allati la yasihul wudu'u illa biha sittatun. Al-awwal an-niyatu wa yajibu an takuna maqnatan bi awwali juz'in yagsiluhu minal wajhi wa yanwi al-mutawadi'u rafal hadasi aw fardin aw wudu'in awil wudi faqat aw nawi dzalik. Hadirin jamaah sekalian saya hormati, masuk kepada bab wudu. Wudu adalah salah satu cara untuk bersuci. Di mana cara untuk bersuci itu ada tiga. Ya. Yang pertama wudu, yang kedua mandi, yang ketiga adalah bertayamum. Ini wudu. Salah satu cara untuk bersuci. Bersuci dari apa? Daripada hadas kecil. Karena hadas ada dua, ada hadas kecil dan juga hadas besar. Mengapa sih kita harus mempelajari wudu? Mengapa sih kita harus memahami wudu? Karena wudu adalah salah satu syarat di antara syarat sahnya sholat. Karena di antara syarat sahnya sholat adalah suci daripada hadas kecil dan juga hadas besar. Ketika kita ingin sholat, berarti kita harus menghilangkan hadas kecil. Kalau kita punya hadas kecil, dengan cara berwudu. Karena ketika wudu kita tidak lakukan, ketika kita ingin sholat, dijamin dan dipastikan menurut hukum syara, menurut hukum agama, sholatnya ini tidak sah. Jangan berbicara terima atau tidak diterima, ya, sholat kita itu adalah urusan Allah. Ya memang terima atau tidak diterimanya sholat kita ada itu urusan Allah. Tapi kita sebagai manusia harus menjalankan daripada syariat dan ketentuan. Wudu kembali. Wudu adalah salah satu syarat sahnya sholat. Ketika kita sholat, kita tidak berwudu, artinya ada salah satu syarat yang tidak kita lakukan. Dikatakan dalam kitab Sahih dikatakan matan tabasyarat intapal masrur. Kapan tidak ada syarat, maka tidak ada juga apa yang disyaratkan. Gitu. Jadi wudu adalah salah satu hal yang membuat sholat kita dan ibadah-ibadah lainnya yang membutuhkan suci dari hadas kecil ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita ditanya, apalagi yang udah sepuh, kita ini jangankan yang anak majelis taklim kita sebutnya ya, anak majelis sebutnya gitu, yang kemana-mana bawa kitab dulu, gitu. Anak majelis yang enggak sering ke majelis aja, ditanya wudu, dia tahu nggak wudu? Pasti paham. Tapi ketika ditanya wudu, fardunya wudu atau rukun wudu itu ada berapa? Saya ambil contoh. Bang Nadi sering wudu. Saya tanya lagi, berapa fardunya wudu? Ya? Wudu. Ya. Kita mau sholat pasti wudu. Tapi ketika ditanya berapa fardunya wudu, kita nggak paham. Jadi kita mengikutin orang tua saya aja, ya, ngeliatin orang aja, pokoknya cuci muka, cuci tangan, orang kumur, hidungnya hidung, mukanya muka, cuci tangan dia tangan, ya udah lari, ya dia lari juga biasanya gitu, kan ikutannya di depan. Nah wudu, makanya biar menambah daripada ibadah kita, kebaikan daripada ibadah kita, setiap ibadah yang kita lakukan haruslah kita sertai dengan ilmu pengetahuan. Jelas Pak ya, ilmu pengetahuan penting. Karena seberapapun ibadah yang kita lakukan,
sering ibadah yang kita lakukan, ketika ibadah kita tanpa ada ilmunya, mardudatun la tuqbal. Di malam ini nih kita mau bahas masalah wudu, Pak Men. Bosan mungkin kalau ngaji fikih air lagi, wudu lagi, mandi lagi, gitu ya. Ya, kita bosan kadang-kadang Pak ya. Kalau ngaji fikih itu membosankan kadang-kadang Pak Men. Yang dibahas itu mulu air lagi dibahas, sholat lagi, wudu lagi dibahas. Tapi ketika ditanya satu persatu, kita nggak ngerti. Cuma menang jungkang doang gitu. Nah, kita malam ini berharap pada Allah, minta kepada Allah, ibadah kita mungkin yang kemarin-kemarin mungkin yang tanpa ilmu kita mau dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas ibadah terus kita lakukan sambil kita mencari ilmunya, ya. Babul wudu. Jadi sini al furudu allati la yasil wudu illa biha. Ini pakai adapun apa gimana nih? Kitab dari sono soalnya ini. Fardu, beberapa fardu allati yang la yasil wudu tidak sah. Apa wudu illa biha, terkecuali dengan fardu ini sitatun, itu ada 6. Intinya fardunya wudu itu ada 6 bang. Tahu ya, betul ya. Untung aja orang ngaji mah mau ada kumisan udah putih kayak saya nih ya, ngaji aja udah paham gitu, lumayan aja. Ya kan, ditanya sama anak, bapak, padu berapa pak? Udah gue udah ngaji sekarang udah tahu. Dulu mah aja juga tahu, kan udah ngaji jadi tahu. Itu ada fardunya wudu ada 6. Maka kalau di pengajian anak-anak itu yang di rumah nih, alhamdulillah ada bocah pada datang, emaknya pada nitipin, emaknya santai, kita yang ngurusin anaknya gitu. Ada datang ke rumah pada ngaji. Fardunya wudu ada 6 perkara. Nah gitu. Iya. Yeah. Dulu tuh masih bocah begitu ya Pak Min ya dulu kita ya. Iya Pak ya. Ngaji gitu kan, fardunya wudu ada 6 perkara. 1 niat, 2 membasuh muka, 3 mencuci kedua tangan sampai sikut gitu. 4 membasuh sebagian kepala. 5 mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Bahasa Inggris menong. 6 tertib berurutan. Itu lagi kecil apal, lagi di kampung apal tuh, apalagi orang kulon apal tuh begitu tuh. Merantau ke Jakarta hilang semua. Yang dari daerah-daerah pokoknya saya yakin lah pada hebat-hebat apal semua tuh gitu-gituan. Datang ke Jakarta kena hawa Jakarta hilang semua. Nggak tahu walau besok matu larinya. Tadi fardunya wudu ada 6. Kenapa sih kita nih harus wudu gitu loh? Kenapa sih kita ketika kita akan sholat kita harus wudu? Karena dalam hadis dikatakan, ya, umirtu idza kumtu ila shalah, ya, umirtu idza kumtu ila shalah, umirtu bil wudu idza kuntu ila shalah. Hadis mengatakan, aku diperintahkan bil wudu ila sholat ida kunta, ketika aku akan melaksanakan sholat. Ya Pak ya. Yang pertama, ya singkat aja deh ini mah. Al awal niat. Ya awal niat. Tapi sekarang ini, di Quran aja 4. Di Al-Quran itu 4, Pak ya. Wudu itu di Al-Quran 4. Di fikih 6. Ada tambahan niat sama mutartib. Karena berdasarkan Al-Quran Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. 4. Di sini 6. Dia ikut pikir aja 6 ya. Ikut pikir aja ya. Karena pikir ini udah pendapat ulama. Udah kita mengikut ukuran aja mah hadis. 4 itu orang wudunya Pak Amin. Ya. Kalau orang wudunya 4, kita mau berpegang teguh sama Quran sama hadis, ya ternyata 4 doang. Kenapa? Kenapa kok ada niat? Pertama dalam wudu ini
Dalam hal dikatakan innamal a'malu bin niyah. Innamas sihatul a'mal bin niyah. Ya. Sesungguhnya segala sesuatu itu harus disertai dengan niat. Wudu yang pertama adalah niat. 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 Tapi jangan lupa juga nih, niat itu ada yang namanya lafdun niat, ada yang namanya saatun niat, ada yang namanya mahalun niat. Tahu nggak? Udah pernah dengar? Belum? Untung saya sampai. Ada yang namanya lafdun niat. Kayak wudu nih, nanti diajarkan niat. Ya kita biasa aja langsung aja dah. Nawaitul wudu'a li rafil hadasil asgor fadlillahi ta'ala. Bertanya, itu niat bukan? Itu niat bukan? Itu namanya lafaz niat, Pak. Pak, nawaitul wudu'a itu namanya lafaz niat. Bapak kalau lihat wudu di mana? Mahalun niat, tempatnya nih di hati. Di hati. Kapan niatnya? Dalam wudu itu namanya saatun niat min awal juz'in minal wajih. Itu dah 3 Bang. Ada namanya lafaz niat, namanya wudu itu namanya lafaz niat. Mahalun niat adalah hati. Wasaatun niat ketika kita membahas pertama muka. Anggap aja privat Bang Nadi, privat ini mah privat. Yang Bapak jauh. Jangan ngiri ya Pak. Bang Nadi mulu. Ini yang dekat soalnya. Bapak sedikit sama kasih ini kosong. Ya. Niat pertama. Wa yajibu an takuna makrunatan bi awal juz'in yagsilu minal wajhi. Dan wajib an takuna adanya niat makrunatan itu. Wah, ini jadi namanya makrunatan jadi khobar terdapat ya lapat takun. Kok khobarnya kok di nasab nggak di rofa, katanya khobar itu musi rofa. Oh kok di nasab, ini namanya khobar karena amal kana ini adalah tarfaul isma wa tansibul khobar. Udah gitu aja. Bi awali juz'in, niat ini wajibnya adanya ini dibarengnya bi awali juz'in, di awal juz yagsilu minal wajib. Juz yang mencuci orang itu minal wajah daripada wajah. Jadi gini Pak. Ini Pak ya. Boleh nih gini nih. Kita pertama kan wudu nih. Boleh nggak Pak saya contohin Pak? Gerakannya boleh? Boleh Pak ya? Jangan bosan kali. Nggak apa-apa. Ini yang belum tahu wajah. Yang udah tahu membuat nambah-nambahin wajah. Ya. Kita gini nih. Ya kan? Pertama cuci tangan tuh. Tangan biasa ya sunahnya. Karena dalam wudu itu ada wajib, ada sunnah, ya. Mencuci tangan itu nanti sunnah. Kumur-kumur sunnah. Masukkan air ke dalam hidung sunnah. Membasuh muka hukumnya wajib. Nanti. Niat pertama. Kita boleh nih mau basuh muka ya. Ada ngucur nih, nguing ngucur ya. Nawaitul wudu'a li rafil hadasil asgor fadlillahi ta'ala. Fresh. Nah, air yang pertama jatuh ke muka ini nih, hati kita ngomong. Hati kita ngomong. Kan udah niat tadi. Itu melapat niat Mas. Tempat di hati. Nah, saya niat menghilangkan wudu. Saya niat menghilangkan hadas kecil. Saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Fardu karena Allah Ta'ala. Di sini nih. Itu pas namanya saatun niat. Di situ Pak ya. Pertanyaan saya, Bapak wudu udah mengamalkan itu apa belum? Apa gimana wudunya Pak? Udah rahasia masing-masing aja dah. Rahasia masing-masing itu mah ya. Itu mah udah urusan masing-masing dah wudunya gimana, tapi ini lagi dibenerin. Bukan saya ngajarin tapi ini aja ngingetin ya. Nambahin nih mah. Pamin nambahin. Pak ya nambahin ya. Selama ini wudu Bapak insyaallah bener lah, tapi mau tambahin dikit. Saya buka di sini nih hati ngomong. Udah jelas ya Pak ya? Itu namanya niat. Wayanwi al mutawadi dan niat. Mutawadi orang yang berwudu. Nih kita nih kalau berwudu. Raf al hadasi
niatnya untuk menghilangkan hadas, awil fardin atau niat fardil wudu atau niat fardu wudu, awil wudu ifakot atau niat niat wudu saja, ya, au nahwi dzalik atau seumpama hal demikian. Niatnya pas tuh kata nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghar fadillahi ta'ala. Ya. Jelas Pak? Itu yang pertama. Yang pertama jelas Pak ya? Jadi pertama apa? Fardhu wudu berapa fardhu wudu? Fardhu wudu ada berapa Pak? 6. Satu niat. Ya, dalam niat itu boleh niat lirafil hadas untuk menghilangkan hadas. Ya, atau niat wudu aja cukup ya. Udah. Yang kedua, dua ya Bang. Yang kedua nih. Yang kedua, ghuslul wajhi min manabiti syari rasi ila muntahal dakni. Ya. Yang kedua adalah dalam pada wudu itu mencuci muka. Muka. Paham semua muka ya? Ini muka. Muka nih muka. Muka. Mencuci muka dimulai dari mana? Min mana bitisari rosi, dimulai daripada tempat numbuhnya rambut kepala sampai tempat ujung daripada janggut, ya, janggut. Wa min watadil ihdal udunaini, dan dari apa bahasanya nih kalau kita misalnya kalau bikin makna itu yang mana sama yang sehari-hari kita pahamin. Ini apa nih Pak nih? Saya belajar di Kulon, jadi bahasa pentil kan nggak enak mau pentil. Kalau itu dicontohkan saya nih di kitab saya ini pentil. Ini apa nih Pak? Apa kata orang kapuk Pak Masmin? Ini apa namanya ini? Ini cambang nih, kalau ini cambang ini nih dekat kuping nih, apa namanya nih? Kalau orang sini, kalau saya kan lama di Inggris nih, apa namanya ini? Apa namanya itu? Ya itu pentil ya. Pentil. Iya, Pak ya? Orang kapuk asli mana orang kapuk asli? Ada. Pentil paham nih. Ya. Pentil. Ihdal udunaini, salah daripada kedua kuping. Ila wa tadil ukhra, kepada pentil yang sebelahnya. Dah. Muka sekarang. Kalau dalam bahasa membasuh muka kita mungkin sering melakukannya, tapi nggak tahu batasan-batasan mana tuh muka yang disebut buat kita berwudu. Nih. Boleh buka peci saya Pak? Boleh Pak ya? Saya buka kacamata dulu. Ini kacamata buat baca aja. Yang namanya muka dalam wudu nih min mana bitisari, dari pertama awal numbuhnya rambut. Ini apa namanya nih? Kata orang sini. Kalau orang nikahan tuh pengantin tuh ada apa namanya ini? Coakan ya sini nih. Bocah tahu ya? Orang mau nikah. Nih sini nih Pak nih. Nggak ya, nggak mungkin di sini juga nomor berapa pertama ya? Ada nggak di sini? Nggak ada kan? Nih, kalau kita buka topi di sini nih. Ini dari sini Bang. Dari sini kemari, nih, set panjang gini, sampai 2 pentil kuping. Ida wa tadi udunain. Sampai mana? Ila muntahal dakoni, sampai pada ujung janggut. Jadi kalau wudu boleh saya contohkan. Maaf. Gini. Gini Pak nih. Di tangan ini yang apa namanya? Ujung jari nempel di sini. Pas di pertama nunggu rambut. Ya. Tuh. Turunin. Nah. Tuh, gini. Gini, set. Sampai kan ini kan kuping. Pak ya? Nah, ini jempol nih, set. Buat tahan rasanya. Begitu wudunya. Nah, wudu apa begitu? Iya, ada yang wudu kayak orang bismillah. Ya, apa itu? Ya, makanya ya sholat itu, tapi kok begitu aja ya, karena wudunya nggak beres nih. Bukan sholatnya nggak beres, tapi wudunya dari awal udah nggak beres. Karena udah nggak memenuhi persyaratan. Banyak begitu ya? Banyak Bang. Tapi jangan di sabet sama sorban juga Bang, kasihan orang. Wudu gimana sih? Jangan, orang belum belajar. Kadang-kadang apalagi marbot masjid ini galak orang itu. Ya kan? Salah dikit main sabetnya sama sorbannya. Sorbannya gede banget.
Jangan orang kasih tahu. Jadi gini nih, ulangi lagi ya. Itu batasannya. Nah sekarang muka udah, membahas muka, jelas Pak ya? Minimal sendiri udah kini, wamin wajibu gosusari. Nah Pak tadi nih, dan hukumnya wajib membasuh atau mencuci rambut annabiti fi wajhi dhahiron wa batinan. Wajib hukumnya mencuci rambut yang tumbuh. Rambut yang tumbuh di muka. Rambut yang tumbuh di muka. Dhahiron wa batinan ila lihyatul ajiz fayakfi ghusl dhahiruha faqat. Ya, jadi hukumnya wajib Pak mencuci rambut yang ada di muka. Apa aja tuh? Satu, nah ini Bang cambang, rambut ini Bang, jenggot, ya kan jenggot, alis, bulu mata kalau ada. Ya, jadi Bapak jangan macam-macam Pak, suka ngerok alis dikerok ya, nggak apa-apa sih kerok alis. Tapi itu katanya nih Bang ya, kalau saya jangan salah dan disalahin juga, kalau mau ngeliat tuyul mah alis dikerok katanya, boleh dibotakin, telanjang, itu tuyulnya berarti dia. Kita tuh udah dibohongin, nama orang cuman dibohongin mulu. Tong-tong mau ngeliat tuyul enggak? Mau lah Bang, yaudah kerok alis lu kerok, rambut lu botakin, pakai tanah pendek, pas ngeliat tuyul, ini lu tuyul. Nah Bang ya, ini rambut nih, alis, wajib kena air. Dhahiruha wa batinuha. Ya, ini wajibnya. Bagaimana kalau berjenggot? Tapi jenggot kita mau jenggot sakti ya, 3 helai. 3 helai jadi jenggot Bang, begini ya, 3 helai. Beda sama jenggot orang Arab. Kalau jenggotnya tipis nih kena air wajib tuh. Kena air, set, wajib. Bagian luarnya gitu. Kayak si Akang Nono ada jenggot. Itu masih ukuran tipis, pendek. Orang Arab segini jenggotnya, iya, itu. Nah, wajibnya ini kena air, gitu. Wajibnya kena air. Paham Pak ya? Paham Pak ya? Ini jambang namanya, kalau jambang ya, jambang, alis, kumis. Ya. Kalau bulu hidung enggak, bulu hidung mah repot kita mau nggak usah. Kecuali bulu hidungnya panjang segini, ada bulu hidungnya panjang segini. Tuh aja kena air juga tuh, ya kita udah kena ini situ. Wah, ada Bang yang bulu hidungnya panjang, ada ngelewati bibir, ada tuh, ada. Orang jorok tuh dipotong-potongin namanya, potong apa? Iya, udah pilek, masih ada Pak ya, dah potong. Tuh ya. Dan ini kita berbicara orang yang normal dulu Bapak ya. Ya orang yang normal. Ada yang aneh bagaimana? Oh, alisnya panjang segini. Ada kan orang Cina tuh film kungfu, ya, segini. Alisnya panjang segini, kumisnya panjang segini. Oh, mudilah. Kita menggada orang di sini. Nah, terus itu wajibnya fayak ya ila lihiyatul ajiz, terkecuali ya jenggot yang tebal, yang banyak nih, panjang segini, tebal tuh.
Fayakfi goslu dohirwa, cukup apa? Membasuh luarnya aja. Ingat ya, kalau yang jenggotnya tipis, ingat nih, kan jenggot ada yang tipis, ada yang tebal. Ingat ya, kayak saya ini tipis nih, karena saya ini kerok, ya. Karena malu masih muda putih, jenggot putih, kumis putih. Amin. Amin makalah sama saya, kalau masalah putih-putihan mah menang saya dah, pokoknya dah. Saya tuh kumis putih, jenggot putih, maka saya kerokin mulu nih, gitu. Kayak kita ini, tumbuh sedikit, masih itu wajib pukul tipis ini, rambutnya nih, jenggot ini kena dohiruha wabatinuha, dalam dan luarnya. Kalau tipis, kalau yang tebal jenggotnya tuh tebal nih, yang segini tebal segini ya, segini nih, tapi banyak, bukan 3 biji ini ngantul kasih tukul, kan? Gini, itu wajibnya hanya dohiruha, luarnya aja. Lihat orang Arab kalau wudhu, ya, segitu tuh. Sunahnya ada. Kalau yang tebal itu dikosok-kosok. Sunahnya. Kalau yang tebal bang ya, kalau yang tipis wajib dohiruha wabatinuha, luar sama dalam. Ya orang pasti kena kulit lah bang, orang tipis mah nggak mungkin tuh, nggak harus kena kulit. Wasunnatu tahlilu batinuha. Ya, dan sunahnya ini bagi yang jenggot tebal itu di tahlilu batin ya, di gini. Nih, kosok-kosok nih. Bukan segitu pak, itu tipis. Orang Indonesia tuh dikit sombong, ya kan? Orang Indonesia tuh begini aja, jenggot tuh tipis. Ngeselin kata Indonesia itu ya. Wa yajibu aidon gosusul atil nabati wajib wa intolat. Nah, nih dan hukumnya wajib juga mencuci kutil. Tahu kutil? Daging lebih. Ya. Ada kan Pak ya? Ada Pak ya? Daging lebih atau walau lebih penyakit apa saya nggak tahu deh tuh. Sini kutil wajib tuh, kayak film apa tuh yang Thor itu. Ini cuci tuh kalau bukan tuh lagi kemana cuci. Ya, tapi alhamdulillah pada nggak punya kutil. Ya. Kutil sini nih panjang nih, cuci tuh. Harus kena. Ya, wa intolat, dan walaupun kutilnya itu panjang, hukumnya wajib dicuci. Ya, paham Pak ya? Dah, itu saja yang dapat saya sampaikan, baru 2. Insya Allah nanti guru kita yang akan melanjutkan. Ya, kalau kasih mandat tidak datang lagi, kalau nggak kasih mandat udah beliau aja. Ya, gitu Pak ya. Jadi kita berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala nih, yang ngaji walaupun sedikit, yang penting kita paham. Ya, ternyata ibadah-ibadah yang saat ini kita lakukan ini, kita ini nggak tahu ilmunya. Nah, kita belajar dikit-dikit. Ya, Insya Allah ketika ibadah kita baringin dengan belajar, Insya Allah kesalahan-kesalahan yang kita lakukan ini diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ibadah-ibadah yang salah menurut hukum fikih mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena kita niat masih mau belajar dan memperbaiki diri. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Ustaz Muhammad Sinan yang telah menyampaikan kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan